Meskipun kita sudah lama dalam dakwah juga, muasyarah kita itu dari mulai kelahiran, pernikahan, dan kematian. 3 persimpangan jalan dalam kehidupan setiap manusia, karena setiap manusia melewati 3 tikungan ini: kelahiran, pernikahan, dan kematian. Kita menghidupkan muasyarah yang Islam ini belum bisa, masih sulit. Artinya kita masih, terutama dalam pernikahannya, dalam pernikahan ini kita masih sangat sulit untuk betul-betul ikut syariat yang sederhana, yang seperti yang dicontohkan Nabi dan sahabat itu. Hari ini kita, ya kitanya sih mau, tapi kadang pihak desa ataupun kadang istri kita ataupun keluarga besar istri kita atau keluarga besar kita, masuk menikahkan anak kok sepi-sepi seperti ini, nggak rame-rame. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka kita kadang masih mempertimbangkan nanti apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata, wah, kita nggak pernah memperhatikan apa kata Allah dan Rasulnya. Syekh Ilyas Rahimahullah pernah diundang oleh orang yang simpati dengan beliau, simpatisan beliau, orang yang mau takit dengan beliau di Delhi, mau nikahkan anaknya, beliau diundang. Maka beliau pun datang, dan di acara pesta itu ada musik. Maka beliau memanggil tuan rumah, wahai tuan, kamu ini, kamu semua orang kamu undang, tapi Allah dan Rasulnya nggak kamu undang. Gimana malah aku Allah? Gara-gara musik dan maka Allah, rahmat Allah nggak akan datang. Rasulullah melaknat, gimana Allah Rasulnya akan datang? Udah, terus gimana? Kan ketika itu musik bukan musik pakai kaset, musik di India kan orang-orang langsung datang, penari-penari, orang yang nyanyi langsung. Udah, akhirnya dibayar, suruh pulang. Dah, ini bayarannya, kalian pulang. Udah nggak jadi. Baru Maulana Ilyas datang masuk ke dalam rumah. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini sulit kita betul-betul menerapkan muasyarah Nabi dalam kehidupan kita. Itu perlu, Masya Allah, iman yang tinggi, iman yang tebal. Nah, yang mana telinga ini kandel, nggak mau dengar komentar orang tetangga, pokoknya nggak mau dengar. Itu baru bisa kita menghidupkan muasyarah dalam pernikahan, muasyarah dalam kelahiran kita. Hari ini kelahiran, khitanan saja nanggep dangdut. Apa hubungannya khitanan sama dangdut? Orang kacau. Khitanan, anak dikhitankan nanggep dangdut. Apa hubungannya khitanan sama dangdut? Kalau pengantin masih ada, khitanan anak kecil ditangkapin dangdut. Enggak, Masya Allah. Ini muasyarah hanya mulia. Kita ingin dengan dakwah itu muasyarah itu wujud. Itu nggak akan mungkin kalau tidak kita praktekkan, kita tunjukkan kepada nih loh Pak, nikah tanpa musik itu bisa dan sah, walimah tanpa musik, tanpa menghiasi rumah sah. Nih lihat, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mahar yang sederhana, mahar yang tidak mahal juga sah. Kalau semakin tingginya mahar itu menyebabkan semakin lezatnya, ya nggak apa-apa. Orang semakin mau mahar 10 juta juga lezatnya seperti itu, mau mahar 1 miliar juga lezatnya seperti itu, kan nggak berubah lezatnya seorang istri. Apakah kalau maharnya 1 miliar terus lezatnya jadi nggak pernah lupa? Sama aja. Kata Nabi SAW, kelezatannya nggak berbeda. Orang hanya pamer, berapa mahar, 1 miliar, berapa habis untuk walimahnya, 2M. Gimana walimahnya, di hotel sana. Orang sudah yang diundang, kata Nabi SAW, terlaknat itu walimah, dimana kalau yang diundang itu hanya orang-orang kaya. Jadi dia orang semakin mewah, maka yang diundang hanya orang-orang kaya saja, orang-orang yang punya mobil, orang yang datang dengan jalan kaki naik taksi aja nggak berani datang. Padahal yang paling berhak untuk diundang dalam walimah orang-orang yang susah makan itu. Kenapa orang yang kalau makan aja dibuang-buang diundang dalam walimah? Di rumahnya makan berturah-turah berlebih.
tanda keberkahan sebuah walimah jika yang diundang makan orang-orang miskin, orang-orang yang susah, itu yang diundang dalam walimah, bukan orang-orang kaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kita belum bisa, masih kita apa kata orang. Kalau pengantin perempuan gak dirias, apa kata orang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya baju pengantin satu, itu yang dipakai oleh seluruh gadis-gadis Madinah ketika menjadi pengantin. Pinjam. Ya karena ukuran orang beda-beda ya, ada yang kadang kegedean, ada yang kekecilan, tapi itu aja yang dipakai, nggak ada pakaian lain. Pakaian cuma satu gaun, itu yang dipakai oleh seluruh gadis Madinah bertahun-tahun lamanya ketika mereka jadi pengantin. Hari ini kadang untuk jadi pengantin kita menjahitin gaun pengantin yang dipakai hanya sekali waktu jadi pengantin, harganya ratusan juta, habis itu nggak dipakai lagi, mau dijual nggak laku, nggak ada yang pas, sia-sia, mubadzir, israf, banyak. Jadi dengan dakwah ini kita ingin belajar bagaimana muasyarah kita kembali ke sunnah. Terus uang banyak untuk apa? Untuk dakwah. Uang banyak ini kan untuk dakwah, bukan untuk apa. Pernah datang seorang dari Syam berjalan kaki ke Madinah di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai di Madinah berapa bulan? Sebulan lebih jalan kaki dari Syam sampai di Madinah. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, khalifah. Wahai khalifah, saya jauh dari Syam datang kemari, ada perlu apa? Saya kemarin dagang bangkrut, saya terlilit hutang, saya datang untuk minta bantuan bayar hutang. Dibawa ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Di rumah Sayyidina Abu Bakar nggak ada meja kursi, adanya tikar, itu pun sudah bolong-bolong. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai saudaraku, sudah menjadi kewajibanku sebagai khalifah untuk membantu kamu. Tapi kamu tahu sendiri, saya terus terang, sudah 3 hari ini di rumah saya tidak ada biji-bijian yang bisa saya dan keluarga saya makan. Tapi begini saja, kamu pergi ke tempat saudaraku Utsman, dia orangnya dermawan, kalau memberi dia nggak tanya-tanya dari mana, dia nggak takut ditipu. Sahabat seperti itu, mereka nggak takut ditipu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu memerdekakan hamba. Melihat hambanya rajin sholat sedikit, dah kamu merdeka. Melihat ada hamba sahayanya tekun zikir sedikit, dah kamu merdeka. Sehingga banyak hamba sahanya yang pura-pura tekun ibadah supaya dimerdekakan. Saya surat pengantar, kata Sayyidina Abu Bakar, nggak perlu surat pengantar. Terus saya sebut nama engkau nanti bahwa saya disuruh engkau ke sana, itu pun nggak perlu, kata Sayyidina Abu Bakar. Dia orangnya dermawan, nggak akan tanya. Baik, hanya rumahnya sebelah mana? Tanya aja keluar, tanya sana, tanya sini, ketemu. Sampai di rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Di depan pintu rumahnya dia berdiri, dia mendengar Sayyidina Utsman sedang memarahi anaknya karena anaknya minum susu dengan dicampur madu. Sayyidina Utsman marah, kamu ini boros. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang boros. Kenapa kamu boros seperti ini? Susu sudah manis, kenapa masih dicampur madu? Itu namanya pemborosan. Marahi habis-habisan anaknya. Maka tamu ini dia berpikir, tadi dia bilangnya memuji dia sampai sundul langit, katanya dermawan begini-begini. Anaknya jadi marahi gara-gara minum susu dengan madu. Terus saya dapat apa dari dia nanti? Padahal hutang saya banyak. Dia punya hutang 3.000 dinar, kurang lebih 6 miliar besar hutangnya, 6M. Maka dia lagi sedang bingung seperti itu. Sayyidina Utsman selesai marahi anaknya, Sayyidina Utsman mau keluar, buka pintu, lihat ada tamu. Oh, ternyata ada tamu. Silakan masuk. Setelah dipersilakan masuk, kemudian beliau mau mengambil hidangan. Maka hidangan pertama kali yang diberikan kepada tamu itu susu campur madu. Maka tamu tadi heran, tadi dia marahin anaknya, tapi sekarang justru ngasih saya susu campur madu. Ini nggak habis pikir ini. Terus dikasih kue-kue yang enak lagi, yang mahal. Setelah itu Sayyidina Utsman memanggil pelayan, tolong
ambilkan kuda dan penuhi punggungnya dengan makanan, pakaian, semua yang diperlukan, dan ambilkan satu kantong uang dinar. Maka setelah diambil, kemudian dia serahkan, itu di luar ada kuda, saya nggak akan biarkan kamu pulang dengan jalan kaki. Kamu sudah datang ke Madinah dengan jalan kaki, kamu pulang harus dengan kendaraan. Dia bilang, terus siapa yang mau mengembalikan kendaraan ini? Kata Sayyidina Utsman, nggak perlu dikembalikan, kendaraan itu sudah aku hadiahkan untuk kamu, dan semua barang-barang yang ada di punggungnya itu untuk kamu. Dan ini ada uang, ini 6.000 dinar. Maka padahal kamu tadi belum menyebutkan berapa jumlah hutangnya, berapa yang dia perlukan, malah dikasih 2 kali lipat. Perlunya 6 miliar dikasih 12 miliar, 6.000 dinar. 12 miliar dikasih, ini uang dah untuk kamu pulang. Maka kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Bakar. Padahal kamu tadi juga belum ngomong, yang nyuruh itu Abu Bakar, tapi Sayyidina Utsman sudah tahu yang ngantar dia ke rumah saya ini mesti Abu Bakar. Ya, bukan hal yang mustahil, bukan hal yang aneh. Di kalangan ulama, wali-wali aja tahu, apalagi sahabat, hal itu kecil mengetahui seperti itu. Akhirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi yang sebentar, saya akan terima ini semua, tapi tolong jawab pertanyaannya apa? Tadi sebelum saya masuk, sebelum engkau mempersilakan saya masuk, saya dengar kamu marah-marah dengan anak kamu gara-gara minum susu campur madu. Tapi hidangan pertama yang kau berikan kepada saya susu campur madu. Kemudian kau berikan saya kue, makanan yang lezat, yang enak. Kemudian saya belum bilang bahwa hutang saya 6 miliar, kamu malah ngasih saya 12 miliar. Kamu ngasih satu tunggangan. Ini apa-apaan ini? Anak kamu sedikit saja kamu marahi, tapi kepada saya. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kami harta yang banyak ini bukan supaya kami hidup berfoya-foya, bersenang-senang, tapi supaya kami gunakan harta ini untuk membantu saudara-saudara yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Uang Allah berikan untuk itu. Pernah waktu sama kami di Kerinjing dulu, di pertigaan, ada tetangga satu mahalah dengan saya. Dia menikahkan anak perempuannya yang bungsu, dan saya tanya setelah akad nikah, karena acaranya macam-macam, udah nanggap wayang ini. Saya tanya, Bapak habis berapa? Ketika itu untuk pergi haji hanya 25 juta dan bisa langsung berangkat haji. Saya tanya, berapa Bapak habis? 75 juta. Bapak sudah haji? Belum. Hanya untuk menuruti, takut apa kata orang, menikahkan anak kok nggak nanggap wayang, habis uang 70 juta yang harusnya dia sudah wajib haji, dia nggak haji hanya untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Apakah dengan ditanggapkan wayang terus rasanya lebih enak, rasanya lebih lezat, lebih bahagia? Malah pusing, habis itu capek, masuk angin, kadang malah hutang, harus bayar hutang lagi. Yang mana harusnya dia bisa pergi haji suami istri, malah gara-gara untuk menuruti seperti itu akhirnya haji, apalagi keluar di jalan Allah. Hatinya dirahmati Allah SWT ini masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita, demi untuk menuruti nafsu, untuk muasyarah, yang mana sebenarnya untuk walimah Rasulullah SAW, beliau beberapa kali menikah, 10 kali 11 kali menikah, beliau itu hanya 1 kali waktu walimah membelih kambing. Yang lain beliau hanya undang tamunya, tamu-tamu dijamu susu dan kurma. Dah, ini walimah saya, silahkan habis dimakan, minum 1 gelas, pulang hari. Itu 1 kali saja beliau nyembelih kambing. Asbab nyembelih kambing itu tamu-tamu nggak pulang-pulang karena dagingnya keras, nggak masak-masak. Para tamu nunggu daging nggak matang-matang. Sementara malam sudah larut, waktunya Rasulullah sudah ketemu istri barunya. Ini malah tamu nggak pulang-pulang. Rasulullah kan punya sifat malu, lebih malu daripada seorang gadis. Beliau nggak berani nyuruh tamu Pak pulang atau sekedar gitu, enggak, beliau nggak berani. Rasulullah itu lebih pemalu. Sayyidina Utsman kan pemalu, tapi Rasulullah lebih pemalu daripada itu. Rasulullah lebih pemalu daripada gadis, sehingga beliau hanya ngundar mandir, tapi tamu nggak ngeh juga maksudnya ngundar mandir itu supaya kita cepat pulang. Nah, ini malam pertama
sama istri kok malah tamu nggak pulang-pulang, kan ganggu. Jadi asbab nyembelih kambing malah jadi repot beliau. Biasanya tamu datang dah kasih susu, kurma, dah bubar selesai. Ini gara-gara nyembelih kambing malah tamu nggak pulang-pulang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup walimah. Hari ini kalau kita mau walimah seperti itu, takut dulu apa kata tetangga, walimah kok cuma kasih kurma sama susu. Padahal itu yang sunnah. Paling enggak ya sederhana lah. Ya saya tahbis binikmah saja. Alhamdulillah saya lahir tidak ada acara rame-rame. Ketika puputan, ketika kasih nama, nggak ada acara rame-rame. Ayah saya hanya manggil tetangga kiri kanan dua, dipanggil ke rumah, kasih satu nampan, tumbeng, kemudian udah ini selamatan anak saya lahir. Ketika saya khitan juga nggak ada keramaian, nggak ada acara apa-apa. Setelah saya ngambil rapot, ambil ijazah, kata ayah saya nanti ke rumah makwo. Bapak saya punya istri dua, ke ibu tua katanya. Saya nggak tahu apa maksudnya. Setelah sampai di sana, masuk kamar. Habis masuk kamar, abang saya dari istri yang tua tutup matanya karena ditutup pakai tangan aja. Habis itu udah selesai khitan. Dia khitan sendiri sama ayah saya. Sudah selesai. Apa ya? Sunat. Oh, kok nggak terasa? Udah. Ya setelah itu aja jadi bengkak-bengkak semua, terasa sakit. Waktu dikhitan nggak terasa dan nggak tahu kalau mau dikhitan. Nah, habis itu sampai di rumah saya panggil tetangga kiri kanan buat masak satu ambengan itu aja. Ini selamatan anak saya. Udah selesai. Waktu nikah juga sederhana. Nah, nikah cuma habis 500.000. 500.000 ya. 250.000 saya belikan kue, 250.000 saya belikan mahar. Maharnya seperangkat alat sholat, sajadah sama rukuh. Habis waktu itu saya sudah mulai mengajar seminggu di Kerinci. Saya pamit sama Pak Kiai, Pak Muhammad waktu itu. Saya mau nikah, ya udah nggak apa-apa. Nah, waktu nikahan mereka datang. Setelah nikahan mereka baru ngasih kado, ngasih amplop. Sebelumnya kan nggak ngasih. Jadi saya pulang ke rumah, saya bilang, Bu, saya pulang hari Rabu, akad nikah hari Jumat. Saya pulang dari Gerincing, Bu, ada uang belum? Belum ada. Nah terus gimana? Padahal Jumat tinggal 2 hari mau nikah, belum ada uang mahar, belum ada apa-apa. Nah, kata ibu, udah datang aja ke abang kamu sana, abang kamu punya hutang sama ibu, kamu tagih aja. Saya datang ke rumah abang saya, dari ibu yang tua. Pak Bang, saya besok berusaha mau nikah ini, perlu uang. Nah, Bang juga lagi gak punya uang. Adanya cuma 500.000 ini. Ya udahlah, 500.000 apa-apa. Saya bawa Bu, dapat 500.000 udah. Yang 250.000 belikan ketan, belikan ini buat makanan orang Jawa. Kemudian yang 250.000 beli seperangkat alat sholat sebagai mahar. Berangkat nikah hari Jumat, diantar penghulunya, mana pengantinnya? Saya pakai pakaian biasa, pakai sandal jepit, pakai sarung. Itu sarung dari Pakistan, belum beli sarung baru. Baju saya dikasih kurta oleh adik saya yang di Temboro, dikirimin ini Bang untuk pengantin. Udah itu aja. Jika penghulunya bingung, mana pengantinnya? Biasa pengantin kan pakai jas, pakai wah yang beda dari yang lain. Kok sama aja semuanya. Waktu akad nikah baru, oh ini pengantinnya di sini yang tadi sibuk ngurus sendiri. Udah. Habis akad nikah selesai. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya mau balik ke Payaman. Setelah seminggu maka saya undang orang satu RT saya saja, tahlilan, kemudian saya elankan, alhamdulillah Pak, ini syukuran saya menikah. Satu RT dia saya undang. Nah habis itu selesai sampai sekarang nggak ada rame-rame. Sama rasanya. Bukan terus kalau seperti itu terus rasanya jadi nggak enak, enggak. Kalau Subhanahu wa Ta'ala, hari ini orang mau sok pamer saja, sekian diiklankan, sekian miliar habis, sekian miliar, sekian ratus juta maharnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini muasyarah kita dengan dakwah itu kita ingin tunjukkan kepada umat. Ya saya inginnya terakhir saja persimpangan hidup saya, kematian saya juga nggak rame-rame.
mati di jalan Allah di tempat yang paling jauh di ujung dunia, orang nggak tahu, seperti sahabat. Hal yang dirahmati Allah SWT. Saya dengan anak-anak saya juga sama. Anak-anak saya lahir nggak ada rame-rame. Anak saya khitan nggak ada orang tahu, udah khitan selesai. Dan insya Allah anak saya nikah juga nggak banyak orang yang tahu. Soalnya sahabat Sayyidina Salman radhiyallahu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, orang kurang apa? Berdekatnya dengan Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang yang asyarah mubasyarah, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdurrahman bin Auf satu hari datang ke majelis Nabi, bajunya ada za'faran. Seorang laki-laki hanya boleh memakai za'faran ketika dia jadi pengantin, selain itu nggak boleh. Maka melihat di bajunya ada za'faran, Rasulullah bertanya, kamu sudah nikah? Sudah ya Rasulullah. Aulim walau bisad, buatlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kurang apa beli orang kaya raya, jangankan seekor kambing, 70 ekor onta pun mampu boleh. Tapi Rasul mengatakan 1 ekor kambing saja walimah. Terus, dan waktu akad nikah Rasulullah nggak diundang. Kalau kita hari ini malah barokah, biar yang nikahin kiai, Pak Kiai tolong nikahkan anak saya. Keberkahan itu bukan siapa yang menikahkan. Keberkahan itu ketika kita akad nikah sederhana, walimahnya sederhana, maharnya tidak terlalu mahal. Aisaruhunna mu'nah, wanita pengantin perempuan yang paling besar keberkahannya, aisaruhunna mu'nah, yang paling murah, yang paling rendah maharnya. Dan mahar istri Nabi, putri-putri Nabi itu rata-rata 450 dirham, ya bangsa 10 sampai 15 juta itu mahar. Ya karena dulu waktu saya nikah, istri saya cuma saya kasih seperangkat alat sholat nih. Sekarang setelah beberapa tahun dan Allah kasih kemudahan, ya saya berikan emas yang harganya kurang lebih 15 juta. Ya karena sekarang ada, kasih nggak apa-apa, hadiah. Karena waktu jadi pengantin dulu nggak dapat apa-apa, cuma 250.000. Pengantin akad nikah besan habis cuma 500.000. Sudah zaman moneter lagi ketika itu. Beda kalau sebelum zaman moneter, sudah tahun 2003. Wah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus kita hidupkan. Cuma yaitu tantangannya istri, gara-gara itu berantem sama istri. Ahbab ini, saya mau Ustaz, tapi istri saya istri yang dijadikan tameng, padahal kebutuhan istri juga, dia juga kadang mikir. Tapi kalau saya cuma maunya sederhana Ustaz, tapi gimana istri saya nggak mau, keluarga besar istri nggak mau, marah katanya, nggak mau datang kalau nggak rame-rame. Ya nggak datang, memang kita kan nggak mau rame-rame, nggak datang ya nggak apa-apa ya. Kan kita maunya yang sederhana. Sahabat, coba lihat sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, betapa sederhananya. Sayyidina Ali disuruh oleh sahabat, karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar melamar, nggak dikasih. Sayyidina Umar melamar Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah nggak mau. Maka orang-orang sahabat itu, kamu Ali, kamu cepet maju sana, kamu kan Rasulullah, Fatimah itu maunya sama kamu. Kata Sayyidina Ali, saya nggak punya rumah, saya nggak punya uang, gimana mau nikah? Gak gampang, kami di belakang kamu. Bangsa Sayyidina Abdurrahman, sahabat-sahabat yang khawas ini. Dah, kamu maju aja. Sayyidina Ali pergi jumpa di masjid. Ketika itu Rasulullah sedang di masjid. Sayyidina Ali datang, kemudian Rasulullah bertanya, ada apa? Sayyidina Ali diam saja, kan malu, mau bilang melamar Fatimah, malu, diam. Rasulullah yang tahu sendiri, sebab sebelum Sayyidina Ali datang, Jibril sudah datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, sebentar lagi Ali akan datang melamar Fatimah. Maka Allah SWT perintahkan supaya menikahkan Fatimah dengan Ali. Sebab Rasulullah bersabda, ma tazawwaztu wa ma zawwaztu illa bi wahyi min Allah. Tidaklah aku menikah dan tidaklah aku menikahkan putri-putriku kecuali dengan wahyu dari Allah. Maka Rasulullah bertanya, kamu melamar Fatimah ya? Iya ya Rasulullah. Ya udah, tunggu sebentar ya, insya Allah, kata Rasulullah. Padahal Jibril sudah bilang menikahkan, tapi Rasulullah tetap musyawarah, minta persetujuan Sayyidah Fatimah. Kita juga sebagai orang tua jangan mentang-mentang kamu harus mau, itu ini demi kebaikan kamu, itu orangnya sudah dia mapan, itu pegawai negeri, punya rumah sendiri, kamu harus nikah sama dia. Nggak boleh orang tua maksa, karena yang menjalani kehidupan itu anak-anak.
harus tanya itu sebulan menanyakan kamu mau nggak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ketika anak masih gadis, orang tua punya hak untuk mengijbar, untuk memaksa, punya. Tapi tetap Rasulullah memberikan contoh, tanya kepada Sayyidah Fatimah. Waktu dilamar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Fatimah enggak mau. Sayyidina Umar, maka Sayyidah Fatimah enggak mau. Ketika ditanya Ali itu di luar melamar kamu, Sayyidah Fatimah diam saja, merunduk. Maka diamnya merunduknya seorang anak perempuan tanda dia setuju. Maka baru mana tadi Ali? Ayo kita langsung akad nikah. Langsung akad nikah. Maharnya apa? Belum ada ya Rasulullah. Udah kamu cari dulu di rumah, apa dapat cincin dari besi pun nggak apa-apa. Meskipun cincin dari besi, pulang ke rumah nyari apa? Dapat itu tidak, yaitu baju besi. Ini ya udah, ini maharnya. Nah, ini maharnya. Langsung dinikahkan. Nggak nunggu lagi, kumpul ya nanti ya, tunggu sebar undangan dulu. Nggak ada sebar undangan. Dulu di zaman Nabi caranya berundangan itu cukup satu orang keliling Madinah, as-sholatu jamiah, as-sholatu jamiah, kumpul bisa sebenarnya. Ayo penduduk Madinah kumpul menyaksikan pernikahan Ali. Enggak, dah siapa yang ada di masjid, yang ada di luar suruh masuk, akad nikah. Setelah akad nikah, satu lewat 2 bulan, satu lewat 6 bulan, maka Sayyidina Aqil, saudara Sayyidina Ali bilang, sudah sekian lama kamu nikah dengan Fatimah, kenapa enggak segera kamu boyong? Kenapa enggak kamu bawa pulang istri kamu? Mau ditaruh di mana? Belum punya rumah, ya carilah, ngontrak dulu gitu. Ya. Sayyidatun nisa'i ahlil jannah, istrinya itu adalah pemimpin wanita surga, anak-anaknya adalah sayyidah syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda di surga. Enggak malu ngontrak rumah dulu juga nggak apa-apa, rumah sederhana nggak apa-apa, rumahnya kecil, petak. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, gara-gara menantunya belum punya rumah sendiri, masih ngontrak, anak perempuannya suruh gugat cerai. Ahbab pada sudah 40 hari masturo. Bapak kan di sini nggak dengar, kita yang di Jakarta itu hari-hari dilaporin. Tengah malam kadang ada mas-mas datang nangis. Kenapa nangis? Istri saya kabur. Ahbab ini masa istri bisa kabur? Sudah pernah masuk sudah berapa hari? 10 hari kabur. Iya kan, bisa kabur ya, itu minta cerai. Kenapa? Sudah sekian lama menikah tapi belum punya rumah sendiri, ibunya bilang minta cerai, kata. Masya Allah. Padahal seorang wanita yang paling berhak untuk dia taati suami, surga seorang wanita yang sudah menikah itu telapak kaki suami. Kalau bukan karena udzur syar'i, seorang wanita nggak boleh khulu', nggak boleh mengajukan gugat cerai. Boleh syariat membenarkan, ada udzur syar'i, umpamanya suami dia impoten, nggak bisa memuaskan dia, ngaju cerai, bisa, boleh. Nggak bisa ngasih nafkah, sudah setahun nggak ngasih makan, kalau dia minta cerai boleh. Cuma gara-gara rumah belum punya minta cerai, itu dari segi syariat gak diperkenankan. Tapi syariat pun masih wus'at ke lapangan. Kalau seorang istri datang hakim, saya sudah nggak sayang, saya nggak cinta, saya minta cerai, itu pun dari segi syariat juga sebenarnya dibolehkan. Tapi ini kan ahbab yang selalu menggembar-gemborkan kebahagiaan, kejayaan dalam iman dan amal, kebahagiaan dalam iman dan amal, meskipun nggak punya rumah untuk berteduh, nggak punya pakaian yang cukup untuk menutup aurat, tidak punya piring untuk makan, nggak punya gelas untuk minum, yang penting ada Muhammadur Rasulullah, akan sukses. Ini kan yang kita dakwahkan. Cuma gara-gara rumah masih ngontrak minta cerai, ini kan lucu. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya nggak bicarakan yang di luar ahbab, ini ahbab yang kadang sudah IPB masturo, kadang sudah negeri jauh masturo, kadang sudah, tapi masih seperti itu. Maka ini muasyarah yang perlu kita hidupkan dengan dakwah ini, muasyarah kesederhanaan Nabi ketika pernikahan bagaimana.
Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun datang setelah disiapkan semuanya, menjumpai Rasulullah. Waktu itu sudah sore. Ya Rasulullah, kapan saya bisa membawa Fatimah pulang ke rumah? Kata Rasulullah, itu sudah sah menjadi istri kamu, kapan saja kamu mau bawa, boleh. Sekarang boleh, sekarang pun boleh. Maka Rasulullah memanggil Ummi Aiman. Siapakah Ummi Aiman? Rasulullah mengatakan, barang siapa ingin menikah dengan wanita surga, hendaknya dia menikah dengan Ummi Aiman, hamba saya peninggalan ayah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, Ummi Aiman, tolong siapkan Fatimah. Fatimah sudah dijemput Ali ini. Sayyidah Fatimah ketika itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah, pakaiannya masih kotor. Maka dengan begitu aja disiapkan, dan kamu antar ya. Jadi diantar oleh Ummi Aiman radhiyallahu taala. Padahal ada azwajum mutahharah, ada asyarah mubasyarah, ada ahli Badar, ada ahli Uhud, ada orang-orang Madinah, ahli Bai'atur Ridwan, ada Muhajirin Ansor. Kalau Rasulullah panggil sebentar aja mereka sudah akan kumpul. Ini pengantin ini, tolong diantar, dibuat iring-iringan. Nggak ada. Beliau hanya bilang ke Ummi Aiman, tolong antarkan dia ke rumah Ali, dan kemudian pesankan ke Ali, jangan disentuh dulu, nanti setelah sholat isya saya akan datang ke rumahnya, saya akan doakan untuk dia. Maka Sayyidah Fatimah diantar oleh Ummi Aiman radhiyallahu ta'ala anha ke rumah Sayyidina Ali. Sampai di sana, kemudian setelah sholat isya Rasulullah pergi meminta diambilkan baskom, diisi air, kemudian Rasulullah mendoakan, dibersihkan ke badan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, didoakan keberkahan untuk keduanya. Kemudian Rasulullah menjelaskan kewajiban suami apa saja, kewajiban istri apa saja. Setelah itu udah, kemudian Rasulullah bertanya, untuk walimah besok sudah punya uang belum? Mertua tanya kepada menantu, karena sunnahnya itu kan khitbah, lamaran, kemudian akad nikah, habis akad nikah kemudian malam pertama baru walimah. Ini belum malam pertama, belum merasakan apa-apa, sudah syukuran dulu apa yang disyukuri. Tasyakuran istri baru yang belum disentuh kok sudah tasyakuran. Jadi malam pertama dulu, baru pagi harinya tasyakuran, walimah. Harusnya seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, nah besok untuk walimah sudah punya uang belum? Sayyidina Ali orang miskin, beliau bilang belum punya uang. Rasulullah ketika itu punya uang 10 dirham, 10 dirham, kurang lebih 400-500 ribu, seperti uang saya waktu itu. Segitu kata Rasulullah, ini ayah punya uang 10 dirham, kau yang 8 dirham belikan daging, yang 1 dirham belikan tepung gandum, yang 1 dirham kamu belikan minyak samin, maka dimasak jadi satu, tetangga-tetangga yang dekat sini besok undang sebagai walimahan kamu. Rasulullah nggak datang lagi waktu walimah. Putri tercinta, menantu tercinta, udah tetangga dekat sini besok kamu panggil, ini walimahan kamu, nggak usah nunggu saya datang lagi. Begitu sudah. Terus uang sahabat yang miliaran itu untuk apa? Untuk perjuangan agama, bukan hanya untuk hal-hal yang sederhana seperti itu. Hari ini kita habis uang untuk itu, untuk takazah nggak punya uang. Untuk menikahkan anak habis ratusan juta, giliran mau keluar ke IPB 15 juta aja nggak bisa ngumpul-ngumpul. Karena habis uang untuk nafsu, bukan untuk maksud hidup, tapi untuk keperluan hidup. Bahkan bukan hanya keperluan hidup, sudah nafsu itu namanya. Namanya keperluan itu, orang satu hari makan 1 piring udah keperluan. 2 piring cukup, punggung bisa tegak untuk ibadah. Tapi kalau sudah 1 suprah, kemudian lauk pauknya sudah 10 macam, itu bukan keperluan, itu nafsu. Itu nafsu perut. Bahkan Rasulullah SAW ketika melihat Sayyidah Aisyah makan 2 kali dalam sehari, maka Rasulullah menegur, wahai Aisyah, makan 2 kali dalam sehari itu israf. Inna wa la yuhibbul musrifin, Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Sayyidah Aisyah makan 2 kali dibilang israf.
Kita sudah 3 kali makan, udah chai, udah break, roti, kemudian aja mie ayam lewat pun mie ayam, ntar bakso lewat bakso, apa yang semua yang lewat depan rumah kita beli semua. Kalau dihitung-hitung bukan 3 kali makan lagi, 6 kali 7 kali makan dari dulu. Apalagi kalau lagi keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis bayan subuh ngecek, ntar habis itu sarapan, taklim ada breaknya, teh lagi, chai lagi, ntar habis taklim ada minuman lagi, habis zuhur makan, habis asar ada break lagi, snack, ntar malam lagi, habis bayan sambil kalau orang tempatan ikut makan juga, ntar habis makan lagi, berapa kali makan kita. Cepet tengah malam masih lapar cari makanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang Allah berikan kepada kita untuk agama, untuk takaza agama, bekal di akhirat. Nah ini dengan menyederhanakan muasyarah kita, keperluan-keperluan kita, acara pernikahan sederhana, acara kita semua dalam kegiatan-kegiatan ke rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana, semuanya sederhana. Sebagian ulama mengatakan kalau kendaraan boleh mewah, karena kalau Rasulullah rumah beliau maunya sederhana, tapi kalau kendaraan Nabi, kendaraan-kendaraan yang berkelas, unta, kuda. Rasulullah pernah naik Avanza, juga pernah keledai itu kelasnya Avanza, kalau kuda itu Pajero, unta itu Pajero, kalau kuda beliau yang paling bagus, nah itu seperti Alphard, seperti Mercedes ya. Artinya Rasulullah menyesuaikan. Naik Avanza pernah, naik Alphard pernah, naik Mercedes pernah, naik Lamborghini juga pernah. Karena beliau Nabi bukan hanya untuk orang miskin, beliau juga Nabi untuk orang kaya juga. Beliau minum dengan gelas yang terbuat dari kayu, sering, gelas yang terbuat dari tanah, itu paling sering hari-hari. Gelas kaca, nah, seperti hari ini gelas yang mewah, beliau pernah minum juga. Dan memang beliau memakai baju yang murah, 10 dirham harganya, 400.000 harganya. Pernah beliau memakai baju yang mahal juga, tapi sekali-sekali. Habis itu diminta oleh sahabatnya, dikasih. Ya Rasulullah, bagus sekali jubah engkau, kamu suka? Udah dilepas, dikasih. Nah itu baru sekali dipakai kaya, ada orang ngasih. Nah, tapi diminta ya dikasih. Kalau kita diminta, dipilih yang sudah bekas-bekas. Ambil ini. Yang masih baru saya dulu. Kita ngasih juga, tapi yang bekas kita, yang masih baru-baru, yang masih bungkusan, kita pakai dulu. Kita nggak mau yang masih bagus kita kasih orang.